Asma merupakan penyakit inflamasi pada saluran pernafasan yang menyebabkan gejala seperti wheezing atau mengik, batuk, dan juga sesak nafas. Umumnya gejala dari asma bervariasi lama dan intensitasnya lebih parah di malam atau di pagi hari. Penyebab dari asma dapat berupa alergen seperti debu, rumah, asap, atau bulu binatang. Kemudian dapat disebabkan juga karena perubahan cuaca seperti dingin dan lembab, ketegangan mental dan emosional, aktivitas fisik yang berlebihan, serta dapat juga disebabkan karena pengawet makanan atau makanan yang menimbulkan alergi. Dari bronkokontriksi terjadi akibat adanya suatu trigger. Trigger ini ada berbagai macam, namun dapat dibagi menjadi dua, yaitu atopik dan non-atopik. Atopik adalah tekanan trigger akan menyebabkan asma melalui jalur hipersensitivitas tipe pertama, sedangkan non-atopik asma terjadi melalui mekanisme selain pada hipersensitivitas tipe pertama. Umumnya, asma atopik bermula pada masa kecil dan memiliki riwayat keluarga atopik. Sedangkan asma non-atopik lebih jarang terjadi, bermula pada masa dewasa, tidak ada riwayat keluarga dengan atopik sebelumnya. Patogenesis dari reaksi asma sama seperti hipersensitivitas tipe 1 lainnya, di mana suatu trigger atau dalam hal ini seperti debu, serbuk sari, bulu-bulu binatang masuk ke saluran darah, kemudian bereaksi dengan sel dendritrik pada permukaan bronkiolus. Selanjutnya, sel dendritrik akan berperan sebagai antigen presenting cell dan menyerahkan antigen ke T helper 2. Umumnya, pada orang yang normal, T helper 2 mereka tidak bereaksi dengan antigen yang berbahaya, tapi pada orang yang asma, T helper 2 mereka akan menghasilkan respon yang berlebihan, di mana T helper 2 akan melepaskan berbagai macam sitokin proinflamasi seperti IL-4, IL-5, dan IL-13. IL-4 akan menghasilkan B-sel untuk memproduksi IgE. IL-5 akan mengaktifasi dan memanggil eosinofil, sedangkan IL-13 akan menstimulasi terjadinya sekresi mukus dan produksi IgE dari B-sel. Reaksi inflamasi dari asma dapat dibagi menjadi dua fase, yaitu early dan late, di mana pada fase early yang dominan terjadi bronkokontriksi sehingga menyebabkan sekresi dari mukus berlebihan dan terjadi vasodilatasi dan peningkatan permeabilitas vaskular. Sedangkan dari late itu jarang terjadi dan akan terjadi perekrutan pada sel inflamasi pada eosinofil, sel mast, dan sel T, dan masing-masing akan melepaskan mediator inflamasinya. Dalam menangani asma, pertama kali kita harus memastikan dulu diagnosis dari asma, dimulai dari gejala seperti wheezing atau mengik, batuk dan sesak nafas, gejala bervariasi dan intensitasnya, gejala lebih parah pada malam dan pagi hari yang diawali oleh suatu trigger. Kemudian dapat diukur menggunakan spirometri untuk mendapatkan nilai dari FEV1 per FVC, di mana nilai dari FEV1 pada orang yang normal itu lebih dari 0,7, sedangkan pada orang yang asma kurang dari 0,7. Hal ini disebabkan oleh FEV1 yang menurun akibat obstruktif pada respirasi, dan juga nilai FVC yang dapat meningkat akibat udara yang sulit keluar dari respirasi. Untuk menangani bronkokontriksi pada asma, terdapat beberapa jenis obat yang dapat diberikan. Pertama, kita harus mengetahui bahwa otot-otot polos pada bronkiolus akan dilatasi jika disinyal oleh CAMP, dan akan dikontriksi jika disinyal oleh asetilkolin dan adenosin. CAMP dihasilkan dari ATP yang bereaksi dengan enzim adenosiklase. Golongan beta-2 agonis akan meningkatkan kerja dari adenosiklase sehingga meningkatkan produksi dari CAMP.
Muskarinik agonis akan memblok sinyal dari asetilkolin sehingga mencegah otot polos bronkiolus mengalami bronkokonstriksi. Theophylline dapat bekerja dengan menghasilkan PDE. PDE bekerja dengan mencegah CAMP-AMP sehingga akan dihambat dengan theophylline. Degradasi dari CAMP akan berkurang, maka theophylline juga memblok sinyal adenosin. Adenosin akan merangsang terjadinya vasokonstriksi sehingga jika diblok oleh theophylline akan mencegah terjadinya vasokonstriksi. Obat selanjutnya yaitu kortikosteroid. Kortikosteroid tidak berpengaruh langsung pada tonus otot bronkiolus, tapi dia mampu untuk mencegah proliferasi sel limfosit, eosinofil, dan sel emas ke saluran pernafasan, sehingga mampu menurunkan hiperaktivitas saluran pernafasan. Sehingga kortikosteroid inhaler menurunkan jumlah eksaserbasi asma. Obat lain yang dapat diberikan adalah kromon sodium, yang bekerja dengan stabilisasi dan mencegah aktivitas sel emas dan eosinofil. Kemudian leukotriene inhibitor. Obat ini terdiri dari dua jenis, yaitu inhibitor leukotriene seperti zeoluton dan antagonis reseptor LTD4 atau zafirlukaz. Terdapat juga obat baru yang bekerja pada IgE seperti omalizumab. Obat ini bekerja mencegah IgE berikatan dengan sel emas. Treatment dari asma terdiri dari dua hal, yaitu controller dan reliever. Controller digunakan untuk asma stabil dan tidak di dalam serangan, sedangkan reliever digunakan untuk serangan asma atau eksaserbasi asma yang merupakan suatu peningkatan asma di dalam waktu yang singkat. Sehingga obat yang digunakan untuk reliever ini adalah obat yang kerjanya cepat dengan dosis yang lebih tinggi. Sedangkan pada controller digunakan untuk kerja obat yang lebih lama dengan dosis yang lebih rendah. Untuk controller dari asma terdapat 5 step, tergantung dari tingkat keparahannya. Step yang pertama, obat reliever tanpa controller. Step yang kedua, ICS dengan dosis rendah dikombinasi dengan obat reliever. Step yang ketiga, ICS atau laba dosis yang rendah dikombinasi dengan obat reliever. Step yang keempat, ICS atau laba dosis yang tinggi dikombinasi dengan obat reliever. Step yang kelima, tambahan anti-IgE dan anti-IL5 dikombinasi dengan obat reliever. Masing-masing dari pengobatan akan disesuaikan dengan gejala klinis pasien, dan jika terjadi eksaserbasi yang berlebihan, dapat dilakukan ke step up pengobatan yang lebih tinggi. Dapat juga dilakukan step down jika pasien sudah lebih stabil dengan pengobatan saat itu. Selain pengobatan kontrol pasien, pasien asma juga harus menghindari trigger dari asma untuk mencegah terjadinya serangan lebih lanjut. Terdapat pengobatan untuk serangan asma. Pertama harus tahu derajat serangannya dan ditentukan dari mild, moderate, severe, dan life-threatening. Grade dari serangan tergantung dari beberapa kriteria, seperti cara berbicara mild moderate, masih dapat bicara kalimat, sedangkan pada severe mereka dapat berbicara per kata.
Nilai dari mild moderate respiratory rate-nya kurang dari 30 dengan pulse rate-nya 100 sampai 120. Sedangkan pada severe, respiratory rate-nya lebih dari 30 dengan pulse rate-nya lebih dari 120. Untuk penggunaan saturasi oksigen, mild moderate dengan nilai 90 sampai 95%, sedangkan pada severe kurang dari 90%. Kemudian penggunaan otot aksesoris seperti sternocleidomastoid dan scalenus pada mild moderate masih belum menggunakannya, sedangkan pada severe terlihat aktif untuk penggunaannya. Sedangkan pada life threatening, saking sakitnya suara nafas sampai tak terdengar, pasien terlihat mengantuk dan juga gangguan kesadaran. Bila suatu asma tidak diatasi, maka akan terjadi beberapa hal seperti gagal nafas, yaitu sesak nafas yang amat parah yang dapat memicu kematian, kemudian atelektasis, bocornya paru-paru, baik seluruh atau sebagian, fraktur iga yang jarang sekali terjadi, dan bronkitis atau radang selaput bronkial pada saluran yang membawa udara dari atau ke paru-paru.